Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut-sebut namanya siapa yang hadir di majlis ilmu, hingga semut dan ikan-ikan yang berada di lautan, di sungai-sungai memintakan ampunan kepada yang hadir di majelis ilmu. Sehingga nasihat yang utama yang harus kita luruskan adalah niat kita hadir di majelis ini benar-benar untuk mencari ilmu. Semoga bermanfaat di kehidupan kita di dunia, terlebih lagi memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tema yang akan kita sampaikan adalah berburu pahala di akhir bulan Ramadan. Karena sebagaimana tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperingatkan tidak ada yang tahu bahwasanya di Ramadan mendatang kita masih berjumpa lagi dengan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan khusus di bulan suci Ramadan, menggandakan semua pahala, semua amal yang dilakukan di bulan tersebut, terlebih lagi di akhir bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari akhir bulan Ramadan yang tidak biasa ia lakukan di hari-hari yang lainnya. Jadi ketika hari-hari akhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menambah lagi kesungguhannya dalam beramal. Dalam mencari pahala, bukan dalam mencari pakaian, bukan dalam mencari sandangan, ya. Dan ini tidak dipungkiri lagi, setiap keluarga mencari sesuatu untuk urusan lebaran semuanya. Kalau kita saksikan ada malam pasar malam. Nah, pasar malam itu Masya Allah, yang mana semua masjid sudah mulai kosong, sudah mulai berkurang, tapi di malam pasar lebaran itu, pasar malam itu penuh, full, ya. Sampai-sampai orang yang jualan mau pulang, jangan dulu, sahur sekalian di situ. Dan ini ujian, karena suri teladan kita adalah Rasulullah SAW, yang mana justru di akhir-akhir dia tidak mau
ketinggalan, tidak mau kehilangan, ya. Istilahnya tidak mau kehilangan, benar-benar mengoptimalkan waktu yang ada. Beliau lebih bersungguh-sungguh daripada malam sebelumnya, bukan karena mempersiapkan untuk lebaran, mempersiapkan apa kalau di sini wajib, apa rengginang, ya. Biasanya apa dikuasain? Nastar, ya. Ini sudah mulai nastar, ini sudah mulai sampai malam, sampai ketinggalan sholat tarawehnya. Boleh kita mempersiapkan lebaran, tapi jangan lupa untuk mempersiapkan bersungguh-sungguh dalam beramal sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beramal sedekah 1000 dikalikan 10 ribu sampai 700.000. Tapi ini bukan dikali 1000, tapi 1000 bulan, bukan 1000 hari, bukan 1000 kali. Orang infak 1000, kalau kali 1000 saja sudah 1 juta. Itu dikali 1000. Tapi kalau kali 1000 bulan, bukan 1000 hari, tapi 1000 bulan. Jadi melakukannya siang malam, padahal dia melakukan ibadah hanya malam hari. Tapi lebih baik daripada siang dan malam 1000 bulan, yang kira-kira 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan itu siang malam. Bukan diambil waktu malamnya saja, siang malam. Tapi yang dilakukan hanya 1 malam. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, di mana ujian yang begitu besar di sekitar kita, kita diingatkan, jangan lupa beramal, jangan lupa beribadah. Yang malam itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Yang mana dikisahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dahulu di Bani Israel ada seseorang yang malamnya itu dia qiyamul lail sampai subuh. Qiyamul lailnya sampai subuh. Kita selesai dari setengah 8 sampai jam 8 saja sudah melonjor-melonjor, ya. Kadang-kadang nunggu amin dulu baru ikut imam, ya. Ini seseorang sampai subuh, kemudian di pagi harinya dia siap-siap berangkat berjihad sampai sore, malamnya qiyamul lail lagi, sholat malam, berlangsung sampai 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Ada kisah seseorang yang beribadah siang malam, malamnya qiyamul lail, sholat malam, siangnya berjihad fisabilillah sampai 1000 bulan. Allah turunkan ayat, 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1 malam ibadah, 1 malam tersebut yang dilakukan lebih baik daripada orang yang melakukan ibadah 1000 bulan siang malam. Qiyamul lail sampai subuh, siangnya sampai sore berjihad fisabilillah. Siapa yang tidak ingin gitu. Kalau ada iming-iming seperti ini, harusnya kita seorang muslim masih diberikan kesempatan untuk mengambil kesempatan tersebut. Mau kapan lagi? Jangan menunggu besok. Kita diperintahkan, dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam-malam akhir ini, karena di sana ada malam Lailatul Qadar.
Yang dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri, siapa yang bangun qiyamul lail, salat tarawih, enggak usah qiyamul lail malam-malam, ikut saja salat tarawih bersama imam semampunya. Mampunya 2 rakaat sudah, tambah 1 witir. Mampunya witir sajalah. Sampai-sampai ketika anak batuk-batuk ya demam, aduh iman nih. Walaupun tidak bisa ke masjid, wah di rumah lah 2 dulu istirahat, ya ngopi dulu. Nanti 2 rakaat lagi istirahat dulu, tidak apa-apa. Mampunya seperti itu. Atau istirahat dulu, minum obat dulu, nanti kalau pas sahur dilanjutkan lagi semampunya. Jangan sampai tidak sama sekali. Jangan sampai tidak sholat malam istilahnya. Semampunya. Syukur-syukur di masjid bersama imam sampai imamnya selesai, ditulis qiyamul lail sampai pagi. Pahalanya, padahal qiyamul lailnya cuma setengah jam, tapi pahalanya sampai pagi. Syukur-syukur ketemu malam Lailatul Qadar. Kalau kita menghidupkan terus sampai akhir, insya Allah ketemu. Nggak usah dicari, pasti ketemu. Asal kita setiap hari ikut jamaah, ikut sholat malam, jangan sampai ditinggalkan. Maka pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Jangan dilewatkan. Kata Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri, siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena iman, benar-benar ingin cari pahala, bukan cari pamor. Karena mendekati lebaran banyak orang pulang kampung, wah biar kelihatan orang. Karena nanti di akhir-akhir banyak penuh lagi jamaah. Di masjid penuh lagi. Kenapa? Karena banyak orang asing, banyak orang ini. Niatnya sudah berbeda. Justru yang paling berat itu di pertengahan itu. Imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah, pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di samping dia akan mendapatkan pahala qiyamul lail, mendapatkan pahala Lailatul Qadar, dia juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi keutamaannya itu bertumpuk padahal satu amalan. Amalan hanya 1 malam, hanya sebentar. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya agar kita benar-benar nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kaget dengan balasan yang begitu besar. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, mendapatkan pahala 1000 bulan. Ini diantara keutamaan malam Lailatul Qadar yang hendaknya kita untuk memperhatikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk mencarinya. Artinya untuk bersungguh-sungguh di akhir-akhir malam 10 hari di bulan Ramadan. Karena dalam hadis yang tadi disebutkan fil asril awakhir, di 10 hari terakhir Rasulullah SAW bersungguh-sungguh. Bahkan dalam hadis yang secara khusus Rasulullah SAW memerintahkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, taharau lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadar. Kita disuruh mencari, disuruh berusaha, bukan biasa-biasa saja melewatinya seperti hari-hari sebelumnya,
terawih ya ikut terawih, sholat malam ya sholat malam, sholat isya ikut sholat isya. Tidak, harus ada semangat yang bertambah, ada perhatian khusus supaya apa? Nanti nilai ibadah kita itu lebih bertambah lagi, lebih berbobot lagi. Secara khusus Rasulullah SAW mengatakan, taharau lailatul qadar, carilah malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari bulan Ramadan. Di sini secara umum, pokoknya di 10 hari terakhir kita diperintahkan menghidupkan terus malamnya, baca Quran, menuntut ilmu, memberikan nasihat kepada anak-anaknya, yang itu bernilai ibadah. Mungkin kalau mau nyari untuk lebaran siangnya, nah diganti siangnya saja. Malamnya benar-benar dihidupkan sampai ngantuk baru tertidur. Bahkan disunahkan malamnya itu jangan tidur untuk beribadah terus, ganti istilahnya siang, demi menghidupkan malam Lailatul Qadar, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Biar malam-malamnya itu banyak kita beramal. Sehingga di sana disyariatkan untuk i'tikaf di masjid. Pergi ke masjid untuk baca Quran, untuk berdoa, ya. Jadi pergi ke masjid itu bukan hanya sholat malam, bukan hanya baca Quran. Boleh hanya berdoa, berzikir saja ke masjid, kemudian subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau berdoa memohon kepada Allah, meminta kebaikan dunia dan akhirat, kesehatan dan yang lainnya. Itu juga bagian daripada menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun ada hadis khusus yang kita diperintahkan untuk lebih menghidupkan di malam-malam ganjil, akan tetapi agar kita benar-benar mendapatkan, tidak usah melihat ganjil genapnya, setiap hari hidupkan malam Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara khusus Rasulullah SAW mengatakan, taharau lailatul qadri fil witri, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di malam ganjil, malam 21, 23, 25, ya. Akan tetapi dalam hadis yang lain kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar di 7 hari terakhir, 9 hari terakhir, malam-malam ganjil. Akan tetapi kalau bulan Ramadannya 30 hari, kalau 29 hari, kan kadang 30 hari, kadang 29 hari. Kalau diambil 10 hari terakhir bulan Ramadan, iya mulai malam ganjil 21, 23. Tapi kalau Ramadannya cuma 29, berarti mulai genap, mulai malam 20, 10 hari terakhirnya, mulai 20, 22, 24. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menasihatkan, dan juga para ulama, kita ambil semuanya. Nggak usah mengambil secara khusus ganjilnya. Ya kalau jatuhnya nanti di malam genap, kita tidak dapat nanti. Atau pas ibadahnya biasa-biasa saja. Sehingga para ulama menasihatkan kepada kita menghidupkan hari-hari di akhir bulan Ramadan setiap harinya untuk bersungguh-sungguh agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, ya, di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang disebutkan di sini hanya ada 2, ya, di malamnya dan di pagi harinya.
Malam Lailatul Qadar disebutkan takunu lailatan talqatan la haratan wala baridatan, yakni tidak panas, tidak dingin. Suasananya biasa-biasa sih, tidak kedinginan kayak pas di waktu subuh, waktu sahur, juga tidak panas setelah Isya misalnya ya. Pada panas habis tarawih. Jadi waktunya udaranya, suasananya biasa-biasa saja. Nah, tenang. Nah, itu yang disebutkan Jabir bin Abdullah. Kemudian yang kedua, matahari ketika muncul di pagi hari dia terlihat putih, ya, tidak silau. Kalau kita melihat pancaran sinar di pagi hari kita silau, tapi kalau malamnya Lailatul Qadar pagi harinya cuma terlihat putih, kita melihat tidak silau mata kita. Itu diantara tanda-tandanya. Akan tapi sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, fokuslah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita hidupkan semuanya, kita baca Quran ya semampu kita, kemudian ikut tarawih bersama imam ya semampu kita, agar semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.